Desha! Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Kali ini kita akan bercerita kisah yang sangat tidak biasa nih. Sebuah misi balas dendam yang tak sengaja harus terjadi. Jadi dikisahkan ada seorang wanita dengan pinternya malah nginap di sebuah hutan sendirian. Niatnya sih untuk healing, jauh dari hiruk pikuknya suasana kota. Tapi karena hal tersebut dia malah mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Pokoknya akan mengubah total kehidupan wanita imut ini. Film ini tidak ada sangkut pautnya dengan hantu atau hal mistis lainnya. Malah ada yang lebih menakutkan dari hantu itu sendiri, yaitu sesama manusia. Inilah I Spit on Your Grave. Suatu hari seorang wanita cantik sekaligus penulis yang bernama Jennifer Hill ingin keluar dari seluk-beluk kota yang sangat padat. Dia akan menyewa sebuah penginapan pada seorang kakek tua yang bernama Sam. Tapi karena penginapan atau kabin yang disewa cukup jauh, Sam pun memberikan sebuah peta buatannya sendiri kepada Jennifer. Setelah mendapat informasi itulah, Jennifer tanpa pikir panjang langsung pergi ke lokasi tujuannya. Karena perjalanan kali ini cukup jauh, Jennifer menyempatkan dirinya untuk mengisi bensin dan di sana ia bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Johnny. Tampak jelas Johnny yang menyukai Jennifer mencoba untuk menggodanya. Di hadapan kedua temannya yang bernama Andy dan juga Stanley, tampaknya rayuan Johnny tidaklah berhasil karena Jennifer yang ketakutan malah membuat Johnny menjadi salah tingkah. Singkat cerita, setibanya di lokasi terlihat kabin yang disewa Jennifer yang begitu indah. Tempat ini jauh dari keramaian membuat Jennifer yang suka dengan hal itu menjadi sangat bahagia. Setelah melakukan pekerjaannya, Jennifer menikmati keindahan alam di tempat tersebut. Malam harinya, Jennifer yang sedang menelpon temannya dikagetkan dengan suara gerasak-gerusuk di dalam gudang. Saat Jennifer mengeceknya, tampak jelas berbagai perkakas yang begitu menyeramkan terpampang di dinding di gudang itu. Jennifer yang ketakutan pun menganggap kalau itu hanya suara tikus dan segera kembali ke kabinnya. Ketika Jennifer sedang mencuci pakaiannya, terlihat dari luar jendela seseorang merekam kejadian tersebut secara diam-diam. 12 jam kemudian, Jennifer yang sedang berolahraga dibuat kaget melihat sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni. Penasaran dengan rumah itu, Jennifer pun mengecek ruangan di sana satu persatu. Lagi dan lagi, di suatu ruangan itu ia menemukan sebuah perkakas yang sepertinya telah lama ada di tempat itu. Sesampainya di rumah, Jennifer yang hendak cuci muka kembali dibuat syok melihat air kotor yang keluar dari dalam keran. Ditambah toilet dalam kabin yang mampet. Oleh karena itu, Jennifer pun menghubungi Sam untuk menyampaikan masalah tersebut. Baru saja Jennifer mengakhiri teleponnya, tanpa diduga ponsel yang ia pegang malah tak sengaja jatuh ke dalam toilet. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Jennifer, Sam mengutus seorang pria bernama Matthew untuk memperbaiki pipa keran dan toilet yang tersumbat. Tak perlu menunggu lama, Matthew bisa dengan cepat memperbaiki semua itu. Beberapa waktu kemudian terlihat Johnny dan kedua temannya sedang asik bersantai di tepian danau di dekat kabin yang disewa Jennifer. Tak berselang lama Matthew datang menghampiri mereka menceritakan kalau ia baru saja dicium oleh Jennifer. Mengetahui hal itu, Stanley kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video yang tak lain adalah rekaman video Jennifer saat mencuci bajunya. Atas hal itulah Johnny yang sebelumnya gagal mendapat perhatian dari Jennifer tanpa diduga mengajak Matthew, Andy dan juga Stanley untuk membuat Jennifer bertekuk lutut kepada mereka. Di malam harinya, Jennifer yang sendirian menghisap sebatang genzi hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat wanita itu terbangun, Jennifer yang merasakan keberadaan seseorang mencoba untuk mengeceknya. Setelah sekian lama menelusuri halaman kabinnya, Jennifer kembali ke dalam dan mencoba untuk menenangkan diri. Akan tetapi, ia malah dibuat kaget oleh seekor bangkai burung yang terjatuh tepat di depan pintu. Ketika Jennifer kembali ke dalam ruangan, secara mengejutkan ia dibuat syok karena wallpaper laptopnya yang tiba-tiba saja berubah. Dan tak lama kemudian, tampak jelas Johnny dan teman-temannya yang langsung memasuki kabin. Melihat mereka semua, Jennifer jadi sangat ketakutan dan menyuruh Johnny dan teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Mendengar hal tersebut, sembari merekamnya, kelompok Johnny secara nggak diduga malah menyiksa Jennifer secara perlahan.
dan mereka hendak memperkaosnya. Beruntung di suatu momen Jennifer bisa kabur dari tempat itu. Setelah sekian lama berlarian di hutan, ia bertemu dengan Sam dan temannya yang ternyata seorang sheriff dan dia ini bernama Storch. Pada kesempatan itulah Jennifer melaporkan kelakuan tidak menyenangkan dari kelompok Johnny. Mengetahui hal tersebut, Storch memerintahkan Sam untuk pergi sementara ia akan menemani Jennifer kembali ke kabin. Setibanya di sana, sembari membawa senapan, Storch langsung menyuruh Johnny dan kelompoknya untuk keluar menyerahkan diri mereka masing-masing. Saat Storch memeriksa keadaan di dalam kabin, Storch yang menemukan puntung Genzi mengira Jennifer berbohong dan dalam keadaan teler. Atas hal itulah, Storch mencoba memperingati Jennifer kalau ia telah berbuat kesalahan yang sangat fatal karena telah membohongi seorang sheriff seperti dirinya ini. Perkataan itu pun sontak membuat Jennifer menjadi jengkel dan segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak lama kemudian, secara nggak disangka Johnny dan kelompoknya muncul dengan cara yang tidak santuy. Dari sinilah kita bisa sama-sama mengetahui kalau ternyata Storch bersekongkol dengan mereka semua. Keadaan menjadi sangat mengenaskan. Jennifer sejatinya hanya seorang diri dibuat tak berkutik saat kelompok Johnny menyuruh Matthew untuk memperkaos dirinya. Setelah puas menyiksa dan membuat Jennifer tak berdaya, Johnny dan kelompoknya membiarkan Jennifer yang berjalan sendirian ke tengah hutan. Beberapa waktu kemudian, terlihat jelas kelompok Johnny dan teman-temannya sudah menunggu kedatangan dari Jennifer. Di tempat itulah mereka semua lagi dan lagi melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan. Tapi bagi kelompok Johnny, itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Mereka secara bergantian memperkaos Jennifer dengan cara yang brutal, sembari merekamnya dengan sebuah kamera. Nah, singkat cerita, setelah semua kejadian mengerikan itu berakhir, dengan tertati-tati Jennifer berjalan sambil diikuti oleh Johnny, Storch, Matthew, Andy, dan juga Stanley. Hingga sesampainya Jennifer di sebuah jembatan, ia tiba-tiba meloncat dan menghilang tanpa jejak. Dengan hilangnya Jennifer dari pandangan mereka, Storch memerintahkan Johnny dan yang lainnya untuk mencari Jennifer, sembari menghancurkan kaset yang ada di dalam kamera Stanley. Intinya, Storch ingin mereka menghilangkan semua barang bukti dan terus mencari Jennifer sebelum mereka semua menemukan mayat dari wanita itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Johnny dan kelompoknya membongkar habis mobil Jennifer untuk menghilangkan jejak kelakuan mereka. Sedangkan Matthew yang menyesali perbuatannya terus-menerus terbayang dengan peristiwa naas yang menimpa Jennifer. Dan tak terasa 1 bulan pun telah berlalu. Pihak keluarga Jennifer yang khawatir dengan kondisi Jennifer kemudian menghubungi Sam dan menanyakan keberadaan Jennifer. Tak mengetahui soal itu, Sam pun langsung menghubungi Storch menceritakan kalau keluarga Jennifer akan melaporkan kasus hilangnya Jennifer ke pihak kepolisian. Di sisi lain, Stanley terlihat ketar-ketir karena kamera kaset yang berisi video Jennifer di dalamnya telah hilang dicuri orang lain. Dan ternyata kaset yang dihancurkan Storch beberapa waktu lalu merupakan kaset kosong yang telah ditukar oleh Stanley. Mengetahui hal tersebut, Johnny pun tampak marah dan hendak menghajar Stanley. Untungnya, sebelum hal buruk itu terjadi, Andy dapat meredakan suasana dan memerintahkan mereka agar mencari jalan keluar atau solusi yang akan mereka rencanakan. Nah, di malam harinya, Johnny yang sedang ambigu dikagetkan dengan seekor bangkai burung yang dilemparkan ke depan pintu rumahnya. Di sanalah Johnny sempat dejavu dengan kejadian yang ia lakukan sebelumnya terhadap Jennifer. Saat Johnny kembali ke dalam, ia kembali dibuat kaget oleh kejadian tersebut. Merasa diremehkan, Johnny yang melihat gerakan di balik semak-semak langsung mengejarnya. Tapi tak lama kemudian, ia malah melihat karet gelang milik Matthew yang berserakan. Sementara itu, Storch yang baru pulang bekerja dibuat syok karena mendapat sebuah kiriman kaset yang berisi video Jennifer. Beruntung istri Storch yang tidak tahu mengira kalau kaset itu hanyalah sebuah kaset kosong saja. Karena hal itulah, Storch segera menghampiri Johnny dan kelompoknya yang sedang membicarakan keanehan yang juga mereka alami. Di sanalah Storch yang emosi langsung menyiksa Stanley memberinya pelajaran agar tak lagi bertindak ceroboh.
Dengan bukti-bukti yang mereka dapat yang tak lain adalah barang-barang milik Matthew, mereka semua menyimpulkan kalau ini semua merupakan perbuatan dari Matthew. Mengetahui hal itu, Stock memerintahkan Johnny dan kelompoknya untuk segera menemui Matthew. Beberapa waktu kemudian, Stock yang mempunyai hobi berburu kembali mengajak Sam untuk berburu rusa di sekitaran hutan. Akan tetapi di tengah peristirahatan mereka, tanpa diduga Stock malah membunuh Sam saat itu juga. Di waktu yang sama, Matthew yang sendirian dibuat ketakutan mendengar suara dari Jennifer. Oleh karena itu, Matthew yang panik tak sengaja terjatuh dari tangga yang malah membuatnya pingsan seketika. Saat tersadar, Matthew dibuat kaget karena melihat wanita yang diperkawasnya 1 bulan lalu ternyata masih hidup dan menuntut pembalasan. Pada kesempatan itulah Jennifer mengatakan kalau ia tahu bahwa Matthew tak bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Tak berselang lama, saat Matthew mulai terbawa suasana, Jennifer yang dendam kesumat pun langsung membunuh Matthew dengan cara yang lebih brutal. Sementara itu di sisi lain, terlihat Andy dan juga Stanley yang belum mengetahui kejadian tersebut dan mereka masih mencari keberadaan Matthew. Setibanya Andy di tepi danau, ia yang melihat kilasan bayangan seseorang dan mengira itu adalah Matthew, dia pun segera mengejarnya. Setelah sekian lama mengikuti bayangan tersebut, Andy malah bertemu dengan si Stanley. Tak lama kemudian, mereka berdua yang mendengar suara rekaman dari Matthew bergegas menelusuri suara tersebut. Ternyata suara itu membawa mereka ke dalam rumah kosong tempat Matthew disiksa. Nah, saat Stanley mencoba memeriksa keadaan di luar, secara nggak diduga, ya, Stanley masuk ke dalam jebakan si Jennifer. Mendengar teriakan dari Stanley, Andy pun bergegas mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi lagi dan lagi, Jennifer yang kini sudah OP parah dengan pertahanan dan kekuatan yang lebih dari wanita pada umumnya dapat melumpuhkan mereka berdua. Beduk. Saat terbangun, Andy mendapati dirinya terikat dan keran air yang ada di hadapannya terus-menerus mengalir. Sedangkan Stanley tampak kesakitan karena salah satu kakinya yang patah dan dirinya yang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat kejadian tersebut, sembari merekamnya, Jennifer melakukan balas dendam kepada Stanley secara perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Setelah membuat Stanley kesakitan, Jennifer menghampiri Andy menyiksanya dengan sangat keji. Sama seperti Andy pada saat itu yang menyiksa Jennifer tanpa belas kasihan. Tidak disangka Jennifer yang begitu dendam pada Andy menambahkan soda api ke dalam air yang ada di hadapannya. Tampak jelas Andy sangat kesakitan karena wajahnya yang melepuh karena soda api hingga membuatnya meninggoy seketika. Sementara itu di waktu yang sama, para gagak menghampiri Stanley memakannya perlahan-lahan. Membuat Stanley yang tak bisa berbuat banyak merasakan kesakitan dan pasrah dengan keadaan. Beberapa waktu kemudian, di pom bensin tempat dirinya bekerja, Johnny dihampiri oleh Jennifer yang dengan mudah dapat melumpuhkannya. Saat terbangun, Johnny mendapati kalau dirinya sudah dalam keadaan terikat serta mulut yang disumpal dengan batangan besi berkarat. Pada kesempatan itulah Jennifer membalaskan perlakuan Johnny serta mencabut giginya satu persatu. Setelah itu, secara mengejutkan Jennifer dengan kejam memotong buah timun Johnny hingga membuatnya meninggoy dalam keadaan hina. Di sini Jennifer tahu betul bagaimana cara balas dendam yang baik dan brutal atas perbuatan mereka sebelumnya. 2 jam kemudian, Stock yang sedang dalam perjalanan dibuat kaget oleh panggilan dari Jennifer yang ternyata sedang bersama anaknya. Mengetahui hal itu, Stock yang ketakutan segera menggaspol mobilnya. Akan tetapi setibanya di rumah, ia mendapat kabar kalau anaknya dibawa bermain oleh Jennifer. Dengan tergesa-gesa, Stock bergegas mencari anaknya ke sebuah taman dan di sana tanpa diduga, saat Stock kembali ke dalam mobil, tiba-tiba
Ya, Stark yang baru terbangun mendapati kalau dirinya dalam keadaan terikat dengan ujung shotgun yang tepat berada dalam black hole miliknya. Di sana Stark yang baru menyesali perbuatannya meminta maaf pada Jennifer atas apa yang telah dilakukannya. Tapi kata maaf tidak berarti untuk saat ini atas perbuatan yang begitu kejam yang dialami Jennifer sebelumnya. Mendengar permintaan maaf itu, Jennifer yang tak memperdulikan permohonan Stark kembali menyiksanya membuat Stark sangat kesakitan. Setelah puas menyiksa Stark, ia mengikatkan ujung shotgun pada tangan Matthew yang ternyata masih hidup dan dalam keadaan pingsan. Tak lama kemudian, saat Matthew terbangun secara mengejutkan, dan akhirnya misi balas dendam Jennifer pun terbalaskan. Dengan senyum tipis yang begitu tenang, Jennifer yang dulunya adalah wanita kalem dan bahagia, memaksa dirinya harus mengeluarkan sisi psikopat untuk membela diri dan melakukan balas dendam yang memang seharusnya ia lakukan. Nah, itulah cerita berjudul I Spit on Your Grave yang rilis tahun 2010 cuy. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight, we gonna take